就是通缉犯孙明。入这么多汗。 Bercerita di sebuah wilayah Tiongkok, tepatnya di kota Binjiang, pemerintah setempat tengah memanfaatkan keunggulan lokasi strategis untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pariwisata. Fokus utamanya adalah pembangunan proyek resort wisata Lenggu yang diharapkan menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Dalam rangka mewujudkan rencana ini, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan relokasi warga secara tertib. Tidak hanya itu, kompensasi atas akuisisi tanah dan proses relokasi diberikan dengan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga hak-hak warga tetap dihormati. Selain aspek pariwisata, pemerintah daerah juga mengambil langkah progresif untuk mendorong transformasi struktur industri. Tujuannya adalah meningkatkan dinamika ekonomi kota, sekaligus menciptakan efektivitas yang lebih besar dalam pembangunan jangka panjang. Alih-alih membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, rencana besar ini justru menjadi ajang permainan kotor. Oknum-oknum pemerintah atau lebih tepatnya mafia berkedok pejabat mengambil langkah yang jauh dari kata manusiawi. Dengan menggunakan kekuatan uang dan pengaruh, mereka menyewa sekelompok gangster untuk menggusur lahan secara paksa tanpa peduli dengan nasib warga setempat. Dan kita akan berfokus kepada sekelompok gangster lokal yang dipimpin oleh Sang Jicheng. Ia dan panayagannya menghampiri sebuah tempat rongsokan, kemudian mereka menghancurkan tempat itu. Dan di saat mereka merangsak masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba si pemilik rongsokan yang bernama Gudahe mengamuk jiganu kasetanan. Ia menyabat beberapa anak buah Sang Jicheng dengan pisau dapur. Dengan amarah yang meledak, kemudian ia berkata, "Kembalilah dan beritahu Wei Tianlang, si oknum pemerintah, mafia Konoha, mafia bola, pokoknya mafia segala rupa. Selama aku Gudahe masih hidup, tidak ada seorang pun yang dapat merobohkan tempat ini." Nah, jadi Wei Tianlang adalah oknum pemerintah yang menyuruh Sang Jicheng dan anak buahnya untuk menggusur tanah di kota ini. Di sisi lain, Sang Jicheng yang sedang asik main judol dan mendengar kericuhan Gudahe, Sang Jicheng yang tergugah emosi dari bacotan Gudahe, kemudian ia keluar dari mobil dan mendekati kericuhan itu. Di saat Gudahe sedang asik babarawakan, ya, Babatok Gudahe terkena pukulan dari Sang. Dengan kejamnya Sang bersama anak buahnya membrutal dengan sejadi-jadinya. Sang kemudian memaksa Gudahe untuk segera menjual tanahnya kepada dirinya. Namun Gudahe tetap kekeh, ia tidak mau pergi dari tempatnya. Sang yang sudah rudet kepada Gudahe, ia menunjuk makam ibu Gudahe. Jadi alasan Gudahe tidak mau menjual tanahnya karena di situ ada makam ibunya. Dengan kejam dan tidak berperik manusiaan, Sang menyuruh anak buahnya untuk menggali makam ibu Gudahe. Sedangkan Sang sendiri memaksa Gudahe untuk menandatangani surat persetujuan, di mana Gudahe sendiri rasanya ingin melawan, namun dia hanya bisa kokosehan, pasrah, dan hanya bisa bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Scene berpindah kepada kapten polisi bersama rekannya. Mereka sedang mencari buronan kejam tingkat dewa. Kapten polisi ini bernama Lei dan rekannya yang sedang memegang HP bernama Chen. Kemudian Chen menyadari bahwa orang gembrot yang lagi lolodok di samping mereka adalah buronan yang mereka cari. Lei yang menyadari hal itu, dengan tenang Lei mendekati si gembrot dan duduk di hadapan bebenguk si gembrot sambil menuangkan sambal ke mangkuknya. Dan tiba-tiba
Ya, pertarungan kelas berat yang sangat epik dan pastinya jiwa adrenalin Minho bersama kalian dibuat bergebu-gebu. Nah, tapi jangan lupa bagi kalian yang lagi menyaksikan film ini untuk like-nya ya guys. Gratis lah biar Minho lebih semangat gitu menghibur kalian. Oke, lanjut. Meski lawannya bertubuh besar dari Lei yang tiba baranting menghadapi si Gemrot pada akhirnya berhasil mengalahkannya dan menyebloskan si Gemrot ke dalam jeruji besi. Setelah berhasil menangkap buronan itu, Lei dihubungi oleh komisaris bahwa komisaris menerima laporan 2 hari lalu dari kampung halaman Lei, tepatnya kota Bianjia. Dan Lei dikagetkan dengan info bahwa mafia telah melakukan kekerasan terhadap rakyat, rumah-rumah dihancurkan, kuburan digali, dan penggelapan kompensasi untuk akuisisi tanah dan relokasi. Tidak hanya itu, komisaris juga memberikan video seseorang yang melapor. Setelah Lei membuka video tersebut, ternyata Gudahe melaporkan kejadian itu dan meminta keadilan terhadap kepolisian setempat. Gudahe juga menyebutkan bahwa otak dari kekerasan ini tak lain adalah Wei Tianlang, si oknum pemerintah. Setelah bacotan itu, Gudahe dikagetkan dengan kedatangan seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh Wei Tianlang. Wei yang sudah mengetahui bahwa Gudahe melaporkan kepada polisi, otomatis Wei yang picik dan tidak mau dirinya terseret ke dalam jeruji besi, Wei mengutus pembunuh bayaran untuk membereskan saksi yang melapor. Pria tersebut bernama Taijun. Ia datang membawa pakakas seperti hook gantungan daging kerewedan. Dengan santai dan sambil ngagayem roti, ia pun langsung menghantam Gudahe. Dengan brutal dan tidak merasa kasihan terhadap Gudahe, Taijun melanjutkan tugasnya dengan sangat mengelinukan. Ia menunjukkan hook itu pada keneng Gudahe. Tahu kan kalian keneng tak? Gudahe yang sudah pasrah dan pastinya menahan sakit yang mengelinukan. Kemudian Gudahe diseret oleh Taijun entah dibawa kemana. Esok paginya, Lei yang baru sampai di tempat Gudahe menghilang. Kemudian ia menyelidiki tempat itu sambil mencari barang bukti terkait kejadian semalam. Lei yang sudah berpengalaman menjadi polisi dan berhasil menangkap 278 orang tersangka kejahatan dalam 10 tahun bertugas. Dengan santai, Lei menganalisis tempat tinggal Gudahe, sangat hati-hati dan tidak sedikit pun menghancurkan barang bukti di tempat itu. Tidak lama kemudian, Lei menemukan seutas kain dibaluri darah yang menempel di paku. Kemudian Lei mengamankan barang bukti tersebut. Tidak lama kemudian, polisi setempat datang. Ia bernama Lin. Lei juga memberikan bukti tersebut dan menjelaskan itu ada darahnya dan baunya seperti minyak. Ditambah lagi dengan jejak yang ditinggalkan oleh senjata pembunuh di TKP, Lei menduga bahwa pembunuh mungkin telah menggunakan pakakas hook jenis gantungan daging. Lin yang mendengar itu akan segera memeriksa barang bukti tersebut. Lin juga memberitahu Lei bahwa adik perempuan Gudahe pergi kepada Wei Tianlang untuk menanyakan keberadaan Gudahe. Lin juga meminta Lei untuk pergi ke sana. Tidak disangka bahwa semua rakyat menjadi korban penggusuran tanah. Mereka semua melakukan demonstrasi di depan kantor Wei. Demo itu dipimpin oleh kubu setempat dan tidak hanya itu, adik Gudahe juga hadir di sana untuk meminta keadilan. Di sisi lain, Wei mengetahui dan melihatnya di atas gedung bahwa semua rakyat tidak bisa diajak kompromi. Wei yang rudet dengan kejadian ini, tiba-tiba rekan kerjanya datang dan sambil kuku lutus menanyakan kepada Wei, apa yang terjadi dengan para gadis PL saya? Mengapa mereka semua pergi ke bos baru, yaitu Mami Qinglin. Rekan Wei yang tidak suka dengan kejadian ini, ia meminta Wei untuk mengembalikan gadis PL kepada dirinya. Wei yang mendengar bacotan itu dan tidak suka diatur-atur, dengan amarahnya, tiba-tiba
Setelah berhasil ngejongkingkan rekan kerjanya, Wei yang ditemani Taejun, ia berjalan menghampiri para pendemo dan merebut toa salah satu pendemo. Ia menjelaskan bahwa ia tidak tahu di mana Gudahe berada dan menyuruh para pendemo untuk pergi ke polisi. Guyuyan, adik Gudahe yang mendengar itu, dengan rasanya kepada Gudahe, ia memohon kepada Wei dan meminta keadilan atas kehilangan kakaknya. Tidak hanya itu, Pak Kuwu sebagai kepala desa yang sangat peduli dengan citranya di mata masyarakat tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Ia mengambil langkah tegas untuk menekan Wei. Dengan sikap penuh otoritas, ia menunjukkan bahwa tindakan Wei tidak akan dibiarkan begitu saja. Pak Kuwu menyampaikan tantangannya dengan lugas dan tanpa keraguan. Ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin desa, ia siap menghadapi segala bentuk kejahatan, apapun dan siapapun pelakunya. Tak peduli seberapa besar kekuatan atau pengaruh Wei, ia berjanji akan menindak dengan tangannya sendiri jika Wei melampaui batas. Namun, dari sisi lain, Lei, Lin, dan Chen, mereka bertiga yang sudah sedari tadi memantau dari jauh, mereka menyadari bahwa Wei terlalu sombong. Lei kemudian menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar 800 juta untuk akuisisi lahan dan relokasi. Dengan sepotong daging bagong yang begitu besar di sungurnya, tidak bisakah Wei bersikap sombong? Setelah mendengar penjelasan itu, Lin kemudian memanggil Pak Kuwu untuk diajak berbincang dan mencari bukti terkait hilangnya Gudahe. Singkat cerita, mereka mendatangi kantor kepala desa untuk menggali informasi lebih dalam. Namun, alih-alih memberikan keterangan yang jelas, Pak Kuwu malah sibuk melinting bakocap jangkar. Ia enggan menyebut nama Wei Tianlang karena takut bernasib sama dengan warga lain. Di saat bersamaan, Taejun sedang asik melakukan tindakan brutal kepada warga yang tidak mau menjual tanahnya. Ya, setelah adu cungu dengan Pak Kuwu, si Wei ini semakin menjadi-jadi tindak kejahatannya. Dan tak lama kemudian, warga setempat melaporkan penemuan beberapa warga yang menjadi korban penyiksaan oleh Taejun. Sesampainya di TKP, Pak Kuwu merasa sedih atas kejadian ini dan meminta kepada Lei, Lin, dan Chen untuk segera menangkap mereka yang melakukan kejahatan ini. Lei yang mendengar keluh kesah si Kuwu, ia hanya bisa diam, dan yang jelas dari diamnya Lei, ia semakin penasaran dan bertekad menangkap siapa dalang di balik teror ini. 领队啊，这咋都不说话呢？你看看这波人。 Di kantor komisaris, suasana tegang menyelimuti rapat darurat yang membahas kasus teror yang menghebohkan kota. Komisaris menunjuk Kapten Lei dari Divisi Investigasi Kriminal untuk memimpin penyelidikan dan menuntaskan kasus tersebut. Kasus hilangnya Gudahe menjadi fokus utama karena dianggap paling mudah dipecahkan. Selain itu, komisaris menegaskan bahwa Sang Jicheng, pelaku utama pembongkaran kuburan dan rumah, harus segera ditangkap. Jika Lei berhasil menangkapnya, dalang dibalik semua kekacauan ini akan terungkap. 桑自成顺藤摸瓜，迅速捉拿归案。洪素杰， Scene berpindah kepada Sang bersama penayagannya sedang melanjutkan misi penggusuran tanah. Kali ini Sang menargetkan pemilik warteg, ia bernama Lei Dongseng. Para gangster brutal ini sengaja membuat keributan dan merusak toko warteg tersebut untuk mendesak Lei Dongseng mau menjual tanahnya. Tidak hanya itu, Sang juga majeng atau meminta uang kepada Lei Dongseng. Lei Dongseng yang tidak suka diperas oleh para gangster mengancam akan melaporkan kepada polisi. Sang yang tidak suka dengan bacotan Dongseng tiba-tiba 这讹我们这不行吗？ Tak lama kemudian, Lei yang tiba di lokasi dan menanyai Dongseng mengenai ciri-ciri pelaku yang menyerangnya. Namun seperti halnya si Kuwu, Dongseng takut untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Beruntung, Lin rekan Lei menemukan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian yang berhasil mengungkap plat nomor kendaraan milik Sang. Setelah mendapat bukti tersebut, kemudian Lei melacak kendaraan itu ke sebuah hotel. Dan saat berada di sana, Lei menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata itu dari Wei, bos mafia yang mencoba merayunya agar menghentikan penyelidikannya. Jumlah uang suap yang ditawarkan sangat besar dan sudah ada di hadapannya. Lei yang menjunjung tinggi sebagai polisi jujur, ia mengacuhkan sogokan itu. 我是魏天朗，魏天朗连我住哪儿都摸清楚。安排人送政务科去。
Malam harinya, Lei dan rekannya melanjutkan pencarian sang si bos geng. Dan singkat cerita, Lei sudah berada di tempat pijat, tempat biasa si bos dipencetan. Di mana Lei langsung masuk ke sana dan diam-diam menggantikan tugas si pegawai pijat. Dan tiba-tiba, sang merasakan keanehan dengan lengan si pegawai yang tadinya lembut sekarang banyak sesanggalennya. Hingga pada akhirnya... 差不多醒了，就使这么大劲，你醒了我，哎。 Di saat sang sedang kokosehan karena kesusahan melawan Lei, tak lama kemudian beberapa anak buah sang muncul untuk membantu bos sang. Tetapi untungnya Lei dapat menghadapi mereka sendirian dan berhasil mengkojorkan mereka semua. Setelah membereskan anak buahnya sang, Lei mengejar sang yang berusaha kabur dari tempat itu. Di saat sang sedang berlari ke tengah jalan, akan tetapi dari arah yang berbeda, Chen datang dan menghadang pelarian sang. Lei yang melihat itu segera melumpuhkan sang dan memborgolnya. 克拉古大赫，强拆，这手机是你的吧？ Setelah menyita ponsel sang, Lei menemukan petunjuk baru, yakni lokasi tempat hiburan tersembunyi yang bisa membuka jalan ke investigasi berikutnya. Lei kemudian mendatangi tempat itu. Setelah masuk ke dalam klub, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Sun Tong. Sun Tong menawarkan tempat VIP atau tempat para wanita pengecerit kepada Lei. Namun Lei yang mendengar itu tidak tertarik sama sekali. Lei malah menanyakan keberadaan si pemilik klub ini yang tak lain adalah Mami Qinglin yang disebut oleh rekan Wei di awal film tadi. Kemudian, Lei menunjukkan lencana polisinya hingga Sun Tong merasa tersudutkan dan pada akhirnya Lei diajak Sun Tong ke dalam untuk bertemu Tante Qinglin. Sesamanya di dalam, Lei bertemu dengan Qing, kemudian mereka berdua berbincang tentang San Jicheng telah ditangkap oleh dirinya. Dengan polos, Qing malah api-api tidak mengenal Sang, kemudian dia menjawab bahwa dirinya kesini karena bukti dari HP Sang. Di dalam ponsel Sang banyak video atau foto wanita penghibur dan tertuju ke alamat sini. Mendengar itu, Qing terasa tertekan dan takut. Dia pun menanyakan apa yang Lei inginkan dan apa tujuan Lei datang ke sini. Lei menjawab bahwa dirinya ke sini untuk mencari tahu tentang Wei Tianlang. 我来就是想要了解一下魏天朗的事。像魏总那么大个老板，程总跟他很熟吧？ Diketahui bahwa ayah dari Qinglin yaitu Tuan Cheng, seorang gubernur atau tokoh pemerintah, mengenal Wei Tianlang dengan baik. Qing yang mendengar itu mengaku tidak terlalu kenal dekat dan tidak tahu apa-apa tentangnya, yang padahal saat itu Wei sedang berada di ruang lain tepat di hadapan Babenguk Lei yang sedang bercermin. Singkat cerita, Wei pun mendatangi kantor Wei Tianlang di mana Wei sudah menyiapkan meja makan dengan hidangan mewah untuk menyambut Lei, berharap bisa merayunya agar menghentikan investigasi pada dirinya. Namun, Lei malah mengacuhkan tawaran itu dan membelokkan pembicaraannya. Lei dengan dingin tidak merasa keeng sedikit pun, ia malah mengungkit kematian ayah dari Wei Tianlang. 我听说你父亲是跟冷姑村，他们犯了错，我为什么不能惩罚他们？这么对村民，为了报复。 Lei mulai menyelidiki latar belakang Wei dan menemukan bahwa kematian ayahnya memiliki hubungan dengan konflik yang terjadi di desa. Wei dianggap melakukan tindakan brutal dan tidak manusiawi terhadap penduduk desa sebagai bentuk balas dendam atas kejadian tersebut. Namun, Wei tidak melihat tindakannya sebagai kesalahan. Baginya, penduduk desa adalah penyebab utama kematian ayahnya. Wei merasa berhak untuk membalas mereka dengan caranya sendiri, seolah-olah itu adalah bentuk keadilan pribadi yang harus ditegakkan. Sikap Wei semakin menunjukkan ambisi dan kekejamannya. Ia menganggap semua tindakannya adalah pembalasan yang setimpal atas penderitaan keluarganya. 我告诉你，你别把自己当救世主，那是因为死了不是你爸。 Tetapi Lei dengan ketenangan dan prinsip yang kuat tidak terpengaruh oleh intimidasi Wei. Ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa hukum adalah penyeimbang utama. 我不管你是谁，伤天害理的事情不办。
Sorenya, di saat Dongseng akan menutup warteg, tiba-tiba... Ya, Dongseng diculik oleh Wei dan Qing dengan alasan Dongseng telah membocorkan data pribadi dari Wei Tianlang kepada Lei. Wei pun dengan brutal menyekap dan menyiksa Dongseng. Sedangkan di sisi lain, Qing khawatir tentang ponsel Sang yang disita Lei. Jika ada sesuatu di dalam ponsel Sang dan Lei mengetahuinya, mereka berdua dalam masalah besar. Wei yang mengetahui itu menenangkan Qing agar jangan khawatir dengan ponsel itu. 担心桑梓成的手机。 你有什么好担心的？ Setelah puas menyiksa Dongseng, kemudian Wei memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di tokonya, Dongseng ditemukan oleh tetangganya dan tetangganya mengabari Lei bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Mendengar berita itu, Lei segera bergegas ke rumah sakit. Di saat Lei sedang berjalan dan memasuki lift, ia kedatangan dua orang yang sedikit agak mesra dan tiba-tiba... Ya, dapat disimpulkan Wei Tianlang ini sedang membangunkan singa yang lagi tidur. Ia malah menyuruh pembunuh bayaran untuk segera mengkojorkan Lei. Dan pertarungan sengit pun terjadi di dalam lift, menambah ketegangan dan jiwa adrenalin kalian pasti bergebu-gebu. Meski serangan mereka cukup terlatih, Lei berhasil menangkisnya dan melancarkan serangan balik. Pada akhirnya, Lei mampu mengkojorkan mereka dan memborgol keduanya di dalam lift. Singkat cerita, Lei pun menjenguk ayahnya di rumah sakit, kemudian ia berbincang tentang kejadian semalam pas ayahnya diculik. Seperti biasa, ayahnya ini malah menutupi kejadian itu dan jangan mengkhawatirkan dirinya. Tak lama kemudian, rekan Lei datang dan mengabari bahwa orang yang menyerang di lift sudah mengaku bahwa dirinya disuruh oleh Wei Tianlang. Tidak hanya itu, Chen juga memberitahu Lei bahwa ponsel Sang telah hilang. Mendengar itu, Lei terlihat bingung dan bukti mereka hilang, maka akan cukup sulit untuk menangkap Wei Tianlang. Xin kembali kepada Gu Yuyan, adik Gu Dahe. Ia menghampiri Sun Tong. Gu Yuyan meminta bantuan kepada Sun Tong untuk bertemu Wei Tianlang. Karena Sun Tong bekerja di klub milik Qing, Sun Tong yang mendengar itu kemudian mengingatkan Gu Yuyan bahwa Wei Tianlang lebih buruk dari binatang buas. Dan jika Gu Yuyan pergi kepadanya sendirian, maka dirinya dalam bahaya. Dengan memohon sambil menangis, Gu Yuyan menceritakan tentang kakaknya Gu Dahe bahwa ia keluarga satu-satunya. Melihat sikap itu, Sun Tong terasa tersentuh dan merasakan kesedihannya. Ia pun menyetujui permintaan tersebut. Sesampainya di tempat hiburan, Gu Yuyan langsung berlutut di hadapan Wei. Gu Yuyan memohon dan meminta informasi tentang keberadaan kakaknya. Karena setelah kematian ibu mereka, Gu Yuyan hanya memiliki Gu Dahe sebagai keluarga dan ingin memastikan keselamatannya. Wei akhirnya setuju memberi kesempatan, tetapi dengan syarat Gu Yuyan harus melepas semua pakaian di hadapannya. Saat Wei akan menggadabah Gu Yuyan, tiba-tiba... 你割路我！
Ya, apesnya, rencana Gu Yuyan terbongkar. Ternyata Gu Yuyan berniat merekam percakapan mereka sebagai barang bukti rekaman untuk diserahkan ke polisi. Wei yang menyadari hal itu, tanpa ragu langsung mengkojorkan Gu Yuyan pada saat itu juga. 真不拿我魏天勇当回事是吧？家生不如死。 Kemudian, Mamah Qinglin yang mengetahui tentang kejadian itu segera memarahi Wei karena ia tidak mau terseret oleh polisi karena Qing pemilik klub ini. Di saat Qing sedang babarawakan kepada Wei, dengan polosnya Wei memberikan ponsel milik Sang yang di dalam HP itu terdapat barang bukti aktivitas ilegal di dalam klub ini. Kemudian, mereka berdua bersepakat dan berjanji untuk saling menutupi kejahatan mereka berdua. 我会把最近1周的监控都删了。 Singkat cerita, Mamah Qinglin pemilik tempat klub, ia mendatangi rumah Sun Tong sambil membawa kantong penuh uang. Qing telah memeriksa rekaman CCTV dan mengetahui bahwa Sun Tong sempat merekam pembunuhan di klubnya. Qing datang ke sini, meminta ponsel itu sekaligus memberikan uang tutup mulut kepada Sun Tong. Mendengar itu, Sun Tong merasa takut dan meminta maaf kepada bosnya. Ia juga memberikan HP tersebut sambil gemetar tangannya. Qing juga mengingatkan Sun Tong untuk bersikap santai dan seolah-olah tidak ada yang terjadi di klub tersebut. Qing juga menyuruh Sun Tong untuk pergi dari sini. 我就当什么都没有发生过，管好你自己。 Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jasad Gu Yuyan di Walungan. Lei yang mendatangi TKP itu dan melihat jasad tersebut seolah jiwanya tersentuh untuk segera menemukan pelakunya. Tidak hanya itu, Lei juga menyuruh Chen untuk melihat catatan panggilan terakhir Gu Yuyan dan pengawasan CCTV di jalan raya. Kembali ke Sun Tong yang sedang berpesta narkoboy bersama dua pria, alih-alih melarikan diri dengan uang pemberian Qinglin, ia malah memilih menghabiskannya di sana. Di saat Sun Tong sedang menikmati efek nge-lag bersama teman-temannya, tanpa disadari mereka kedatangan tamu yang paling brutal yang dapat membuat bulu kudu kalian menjadi jeceng. Tidak disangka, Qinglin dan Wei telah mengirim Taijun untuk membunuh Sun Tong karena mereka takut Sun Tong membocorkan pembunuhan Gu Yuyan. Taijun dengan brutal merangsak masuk ke dalam rumah itu dan mengkojorkan Sun Tong bersama temannya. Saat bersamaan, Chen memberi kabar ke Lei bahwa Chen menemukan panggilan terakhir Gu Yuyan dilakukan kepada Sun Tong. Dengan informasi tersebut, Lei segera bergegas ke alamat rumah Sun Tong. Di saat Lei sedang berjalan menaiki anak tangga, Lei mendengar kericuhan di rumah Sun Tong. Lei dengan sigap masuk ke dalam, namun di dalam Lei menemukan Taijun sedang melakukan aksi brutal, hingga pada akhirnya Lei dan Taijun menunjukkan aksi gelut yang sangat seru dan agak singkat. Pada akhirnya, Taijun berhasil melarikan diri dan Lei segera menyelamatkan Sun Tong dibanding mengejar Taijun. Namun, Lei gagal menyelamatkan Sun Tong karena terlalu banyak keluar getih. Sementara di sisi lain, Gu Dahe ternyata masih hidup, ditemukan terkurung di sebuah bangunan kosong. Usut punya usut, bukan Wei atau Qinglin yang menahannya, melainkan si Kuwu sendiri yang menyelamatkan Gu Dahe dari serangan Taijun. Ia mengaku melakukan hal ini demi melindungi Gu Dahe agar tidak dibunuh oleh Wei. Kemudian, Gu Dahe bertanya tentang keadaan adiknya. Si Kuwu berbohong dan mengatakan bahwa Gu Yuyan baik-baik saja, padahal kenyataannya kalian juga pasti tahu. Setelah bertemu Gu Dahe, Kuwu kemudian menghampiri seseorang yang tak lain, orang itu adalah Gubernur Cheng Lin alias ayah dari Qinglin. Kemudian, ia berbincang tentang kejadian di desanya. Si Kuwu yang selama ini menutupi aksi ilegal di klub milik anak gubernur, ia meminta bantuan kepada gubernur agar segera menyelesaikan kasus pembunuhan di desanya. Namun sayang,
bilang Gubernur Cheng tidak bisa membantunya karena sangat beresiko untuknya. Malah Gubernur Cheng menyalahkan sikap Kuwu yang selalu memanjakan Wei Tianlang. Dari sini Minho jadi penasaran apa sih dibalik konspirasi si Kuwu dan Wei Tianlang. Makanya jangan di-skip ya guys. Di kantor, terlihat Lei amuk-amukan karena tidak bisa menjebloskan Wei Tianlang ke dalam jeruji besi. Di saat dia mencari barang bukti terkait Wei, Lei selalu kehilangan jejak dan yang jelas ia menuduh Lin rekannya sebagai dalang dari otak ini. Lei juga menjelaskan kepada Lin, ponsel Sang Jicheng menghilang begitu saja, kemudian Sun Tong terbunuh, lalu siapa yang membocorkan semua informasi ini? Di saat Lin yang mendengar bacotan Lei dan terdiam, tiba-tiba 桑自成的手机凭空消失，全让人捅出洞。 Ya, semua warga berdemo di depan kantor polisi agar pihak polisi segera menangkap Wei Tianlang. Sayangnya, tanpa bukti yang cukup, mereka tidak bisa bertindak apapun. Sementara itu, Wei semakin merasa di atas angin dan terus melancarkan aksi balas dendamnya dan menyiksa serta mengancam warga agar tetap menutup cungurnya, yang membuat penderitaan mereka semakin parah. Malam harinya di rumah Kuwu, kita akan dikejutkan dengan sebuah fakta yang menarik. Pada akhirnya terungkap di mana si Kuwu merupakan suami dari Qinglin. Kalian pasti sudah menduga kan guys? Ya, dugaan kalian benar bahwa Kuwu, Qinglin dan si bejat Wei Tianlang, mereka bersekongkol dan saling memanfaatkan satu sama lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan tidak ada satupun warga yang mengetahui tentang konspirasi gelap ini. Namun, Qing yang menyadari bahwa tindakan Wei di luar batas dan tidak mau terseret terlalu jauh, ia mendesak suaminya untuk menemui Wei sesegera mungkin. Singkat cerita, tibalah di mana mereka berdua menemui Wei Tianlang. Di sana, si Kuwu meminta kepada Wei bahwa Taijun mengetahui terlalu banyak rahasia gelap mereka dan takut jika suatu saat Taijun tertangkap polisi dan terpaksa mengungkapkan semua keterlibatan mereka. Mendengar itu, Wei kemudian menyodorkan pisau kepada Taijun dan tiba-tiba sebagai bukti loyalitas, tanpa ragu Taijun melakukan hal gelo yang di atas Nurul yang membuat Kuwu dan Qing histeris ketakutan. Keesokan harinya, Lei mendatangi TKP kematian Sun Tong untuk mencari bukti terkait kematiannya. Di saat Lei sedang berjalan dan masuk ke dalam kamar Sun Tong, tiba-tiba ya, dia kedatangan Lin yang sama seperti Lei sedang mencari bukti kematian Sun Tong. Setelah kejadian itu, mereka berdua berbincang di luar rumah dan Lin menjelaskan tentang Wei Tianlang. Selama ini dia sudah bekerjasama dengan Gubernur Qinglin. Dalam pengembangan proyek pariwisata resort di desa ini, Wei menggunakan serangkaian cara untuk membeli tanah dengan harga rendah. Pokoknya Wei menghalalkan segala cara yang membuat warga semakin menderita. Lei juga meminta maaf kepada Lin bahwa dia sudah menuduh Lin yang mengambil HP. Ia juga memberi rekaman CCTV bahwa yang bersekongkol dengan Wei Tianlang adalah bawahannya Lin, yakni petugas Guaning. Setelah melihat itu, Lin mengklaim bahwa Guaning sudah disuap oleh Wei. Lin yang sudah kesal dengan perbuatan Wei yang berani menyogok pihak polisi, kemudian ia mengajak Lei untuk menangkap Wei Tianlang dan itu merupakan pertarungan terakhirnya karena Lin sudah sepuh yang sedikit lagi akan pensiun. Singkat cerita, di kantor Lin menginterogasi Guaning terkait kejadian penyuapan. Dengan merasa bersalah dan takut dijebloskan ke penjara, Guaning mengakui perbuatannya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya dan keluarganya telah diancam oleh Wei Tianlang. Kemudian, Lei melanjutkan investigasinya ke klub milik Qinglin untuk menyelidiki kematian Sun Tong, salah satu karyawannya.
Saat Lei sedang duduk di kursi dan melihat ke meja, ia menemukan bekas linting rokok milik si Kuwu. Lei yang sedikit curiga kepada Qinglin, tiba-tiba Qing bertanya kepada Lei, apa yang kamu inginkan dariku? Lei menjawab bahwa dirinya ingin melihat loker Suntong karena mereka menemukan tas berisi ratusan ribu uang tunai. Tas tersebut memiliki sidik jari Qing di atasnya. Qing yang mendengar itu terlihat kaget dan mengajak Lei ke tempat loker Suntong. Di saat Qing sedang membuka loker itu, kemudian Lei ingin melihat apa yang ada di loker itu. Tiba-tiba Taejun ujung-ujung ngegablok Lei dengan santai, membuat Lei ngejungkel. Dapat disimpulkan, Taejun diutus oleh Wei untuk menghabisi Qing yang dianggap ancaman kepada dirinya. Taejun yang mempunyai dendam terhadap Qing karena ia sudah tidak bisa bicara secara normal. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Taejun berniat menghabisi Qing pada saat itu juga. Beruntung ada Lei di situ sehingga nyawa Qing berhasil diselamatkan. Dari situ, mereka pun terlibat kejar-kejaran sampai ke atap gedung di mana Taejun dan Lei akhirnya melanjutkan pertarungan. Karena pertarungan sebelumnya pas di rumah Suntong, Taejun melarikan diri dari Lei. Taejun mencoba mengalahkan Lei, namun Lei yang memiliki keahlian bertarung tingkat akut akhirnya berhasil mengkojorkan Taejun pada saat itu juga. Pagi harinya di kantor, Lin telah berhasil menemukan bukti fisik atau non-fisik pada titik ini. Lin sudah mengetahui bahwa Wei Tianlang menggelapkan kompensasi untuk akuisisi tanah dan reloaksi sebesar 580 juta. Tidak hanya itu, kericuhan yang kemarin terjadi di depan kantor kepolisian, Lin sudah mengetahui bahwa otak dari kericuhan itu disebabkan oleh Gubernur Cheng Lin yang bekerja sama dengan Wei Tianlang. Ketambah lagi dengan ditemukannya video pembunuhan Gu Yuyan yang dilakukan oleh Wei, video tersebut ditemukan dari ponsel milik Suntong, bukti kini sudah sangat kuat. Mereka pun bisa melakukan penangkapan. Lei menambahkan bahwa pas kemarin ia menemui Qinglin di kantornya, ia menemukan bahwa si Kuwu mungkin bekerja sama dengan para bajingan itu. Pada akhirnya, Lin, Lei, dan Chen mengumpulkan para polisi untuk segera menangkap Gubernur Cheng dan antek-antek yang lain. 我们分开行动。 这是逮捕令。 Di sisi lain, Wei menyadari bahwa Gubernur Cheng Lin telah ditangkap. Wei meminta bantuan kepada si Kuwu untuk melarikan diri keluar kota. Tidak jelas apa alasannya ya, si Kuwu begitu perhatian pada Wei. Tetapi pada saat yang sama, Gu Dahye yang berada di lokasi itu pun mendengar percakapan mereka dan keluar untuk memeriksanya. Setelah mengetahui pengkhianatan si Kuwu terhadap seluruh rakyat di desanya, Gu Dahye yang marah terhadap si Kuwu dengan amuk marukulnya, ia langsung menyerangnya. Namun tiba-tiba setelah mengetahui persekongkolan mereka berdua, Gu Dahye akhirnya angkat bicara terkait satu rahasia yang ia simpan selama ini. Rahasia tersebut berkaitan dengan kematian ayah Wei, bahwa orang yang telah membunuhnya tidak lain dan tidak bukan adalah si Kuwu itu sendiri. Entah apa tujuan si Kuwu melakukan hal tersebut, yang pasti jangan di-skip, pasti kalian tahu sendiri. Wei yang mendengar pengakuan Gu Dahye, sontak saat itu juga. 杀你爹，我没杀你，这是你孩子为什么？ 我一想到他自杀， Pada akhirnya si Kuwu pun kojor di tempat. Wei tak menyangka bahwa orang yang selama ini ia cari adalah sosok terdekatnya sendiri. Dengan balas dendam yang sudah terpenuhi, Wei merasa lega. Namun saat Wei hendak melarikan diri dari tempat ini, tiba-tiba
Lei bersama Chen datang tepat waktu di saat Chen keluar dari mobil dan berniat melihat keadaan Wei. Namun tak disangka Wei dengan sigap menikam Chen hingga tidak walakaya. Alhasil, Lei berhasil membantu Chen dari serangan itu. Lei yang bertekad akan memenuhi janjinya untuk menegakkan keadilan, yaitu mengejar Wei Tianlang sampai ke liang copetnya. Tak disangka, meskipun Tianlang bukanlah seorang petarung, namun ia sangat bersemangat melakukan perlawanan sampai-sampai pertarungan itu berlangsung cukup sengit. Di saat bersamaan, Lin yang ditemani oleh rekan polisinya menggeledah kantor Shikuwu yang diduga menyimpan uang yang digelapkan oleh Wei sebesar 580 juta. Di saat polisi sedang asik menggeledah tempat itu, sedangkan Lin yang curiga bahwa uang itu disembunyikan di belakang baliho, dengan insting polisinya, berai. Kembali ke Lei sedang kokosehan, dalam pertempuran itu Wei berhasil mendesak Lei. Namun dengan pengalaman dan kemampuan bertarungnya yang lebih unggul, Lei membalikkan keadaan dan membuat Wei tepar saat itu juga. Pada akhirnya, Lei berhasil menjebloskan Wei ke dalam penjara. Di sel tahanan, Wei kedatangan ibunya yang menjenguknya di penjara. Ia membawa satu rahasia besar yang mengejutkan, namun sedikit agak plot twist. Di mana, dahulu sebelum Wei lahir, ibunya pernah menjalin hubungan gelap dengan Shikuwu untuk menyingkirkan suaminya dan membuka jalan bagi hubungan mereka. Shikuwu dengan bejat meracuni ayah Wei hingga kojor. Sayangnya meski telah menyingkirkan suaminya, hubungan terlarang mereka tetap tidak bisa berlanjut karena tekanan keluarga. Dengan demikian, Wei sebenarnya adalah anak kandung Shikuwu. Hal inilah yang membuat Shikuwu selalu melindunginya dengan penuh perhatian. Mendengar fakta yang sangat di luar Nurul, Wei merasa ambek kepegung dan hancur karena ia telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Tanpa menyadarinya, amarah dan kebenciannya pun memuncak karena kebenaran pahit itu kini terungkap. Dan ia sama sekali tidak mengetahui pasti bagaimana cara ia menerima semua keadaan ini. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Yah, pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah polisi yang baik itu cuma ada 3. 1 Kapten Lei, 2 patung polisi, dan 3 polisi tidur. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan ya. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video sore lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.